mengapa mereka itu seolah-olah menjadikan lingkungan pesantren itu sebagai objek musiman 5 tahunan. Makhluk yang sangat seksi, Ya, diperebutkan oleh banyak pihak. ya. Nek kowe engko dadi seperti ini, tolong dijaga ini, dijaga itu dan seterusnya. Halo Time Lover, jumpa lagi dengan saya Kang Amar dalam Time Podcast. Kali ini kita kembali kedatangan tamu super istimewa, yaitu Kang Niam. Pagi semuanya, Time Lover, sehat semua ya? Ya, sehat. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah baik Kang Amar. Ini aktivitasnya sudah mulai padat Kang Ya ya? ini sudah berapa waktu ya kita kemarin habis podcast yang pertama ya? Ya, ini Kang, saya itu kok jadi agak bukan gregetan sih, tapi ada agak sedikit geli Kang. Kaitannya dengan dunia pesantren ini loh. Gregetannya itu gini Kang, setiap 5 tahun sekali itu pesantren itu jadi objek rebutan para capres lah, kalau bicara capres gitu. Banyak yang datang ke pesantren, ke kiai, entah itu bungkusannya acara apa, atau minta doa restu atau dukungan gitu. Tapi yang nggak asik itu kan menurut saya, mengapa mereka itu seolah-olah menjadikan lingkungan pesantren itu sebagai objek musiman 5 tahunan gitu ya. Nah, kalau pandangan Kang Niam ini seperti apa Kang, kaitannya dengan fenomena yang seperti itu pasca reformasi lah ya? Baik Kang Amar, ini pertanyaan yang menarik dan sulit dijawab sebenarnya ya. Karena ini cukup sensitif juga sebenarnya kalau di dunia pesantren. Tapi ini Kang Amar, pesantren ini kenapa kok semacam menjadi komoditas 5 tahunan? Ya, jadi objek. Ya, jadi objek, jadi komoditas, terus setiap jelang pemilu atau apapun itu, mulai dari pilpres, pilek, pilbub, itu menjadi makhluk yang sangat seksi, diperebutkan oleh banyak pihak. Nah ini ya kita kita harus melihat dulu bahwa kenapa sampai seperti ini, karena pesantren ini kan satu punya basis massa yang banyak, mulai dari santri yang masih existing atau aktif ya, santri yang masih ada di pesantren maupun alumninya. Nah, kemarin saya sempat bilang bahwa ada 30.000 lebih pesantren di Indonesia. Kalau saya orang NU ada hampir 28.000 lebih yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama, dan itu tersebar seluruh Indonesia. Punya basis massa yang kuat ya, punya tradisi yang kuat ya, terus sejarahnya panjang, dan yang paling penting adalah di pesantren itu patronnya kuat Kang. Jadi saya ini ya sam'an wa ta'atan, tunduk kepada guru, kiai, pendiri, pengasuh dan seterusnya, karena itu tradisi, karena ideologi yang dibentuk sehingga patronase di pesantren itu cukup kuat. Nah ini mungkin dipandang oleh para politisi, dipandang oleh para caleg, para calon bupati dan bahkan capres. Ini sesuatu yang cara cepat ya, cara instan untuk mendulang suara. Nah ini mungkin kita berangkat dari situ. Kenapa pesantren hari-hari seperti ini menjadi primadona ya, diperebutkan ya, karena itu tadi, pesantren masanya banyak, mulai dari yang santrinya sampai alumninya, dan itu diperebutkan karena patronnya di pesantren itu cukup kuat. Harapannya begitu kiainya mendukung ya dapat suara, alumni semuanya mendukung. Tapi gitu kan yang tadi tidak asik kan itu tadi Kang. Jadi kalau dia mungkin setiap pesantren punya ada kegiatan, misalnya haul atau apa, dia juga datang lah, enggak apa-apa lah, oke lah, enggak masalah lah menurut para netizen itu. Tapi kalau dia datangnya saat dia ada pemilu, ada pilkadanya, kan jadi seolah-olah ya pesantren ini jadi tempat terus hanya dimanfaatkan, dimanfaatkan gitu loh. Betul. Nah ini saya pikir PR kami ya, terutama kalangan santri, atau saya pernah lama di RMI dan
saya dari kecil, dari mbah-mbah semuanya santri, hidup di pesantren dalam arti kalangan santri, dan saya besar juga di pesantren, saya juga ngurus di pesantren. Jadi saya ingin mengatakan begini Kang, pesantren ini kan punya 3 fungsi dasar atau fungsi utama atau fungsi pokok yang itu melekat di lembaga pesantren. Ya. Satu, pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan tarbiyah. Di dalam pesantren ada pendidikan, ada pengajaran gitu kan, bahkan saya sampaikan sebelumnya boarding 24 jam. Ya, nilai-nilai yang diajarkan oleh guru, ustadz atau kiai itu tidak hanya dari buku atau kitab, tetapi cara hidup, cara pandang hidup santri melihat guru-gurunya. Misalkan kurikulum PKPN, kalau dulu disebut PKPN ya, atau pendidikan kewarganegaraan, itu hampir tidak ada di sebagian besar pesantren. Tapi kenapa nasionalisme, cinta tanah air itu luar biasa? Karena kita melihat kehidupan sehari-hari kiai kita. Tarbiyah ini menjadi penting. Tidak hanya pendidikan, ya, tidak hanya pengajaran, tetapi juga pendidikan 24 jam. Kita melihat apa yang dilakukan para kiai kita. Yang kedua, sebagai lembaga dakwah. Hari ini Islam berkembang, atau saya boleh mengatakan kenapa di Indonesia ini bisa seperti ini, tidak bisa dibalkankan mungkin ya, seperti Timur Tengah. Kan banyak negara gagal atau negara yang mengatasnamakan Islam sekarang perang serebere, ya karena di Indonesia ini ada pesantren, ada patok-patok negara yang itu menyebar seluruh Indonesia. Dia punya komunikasi yang bagus dan kiai ini punya nasionalisme yang semacam itu. Jadi lembaga dakwah untuk menyiarkan Islam, menyiarkan nasionalisme dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini lembaga pemberdayaan masyarakat. Dulu pesantren itu punya fungsi yang sangat sentral. Dia menjadi semacam social broker. Jadi sesuatu yang berangkat dari luar sebelum masuk ke masyarakat dulu disaring oleh para kiai. Kayak transmisi ya, kayak ya tempat semuanya mengadu, informasi datang dan seterusnya dicerna oleh kiai, masyarakat diberikan sesuatu yang sudah matang, tidak mentah lagi. Jadi punya fungsi pemberdayaan masyarakat. Bahkan dulu awal-awal sebelum NU berkembang seperti sekarang atau lembaga-lembaga lazis berkembang, dulu orang bayar zakat itu kan ke kiai kan. Pemberdayaan berjalan. Fungsi itu masih ada sebenarnya. Nah, 3 fungsi dasar ini yang saya pikir nanti akan sangat mempengaruhi. Kalau pesantren ini bisa mandiri, makanya sebenarnya di pesantren itu setidaknya harus punya 3 kemandirian utama, Pak. Satu, mandiri secara tradisi. Jadi tradisi adiluhung dari para kiai, wali songo, sesepuh, masyayikh kita pertahankan selama Ahlussunnah wal Jamaah. Terus mandiri secara ekonomi, ini yang penting. Kalau pesantren mandiri secara tradisi dan ekonomi, saya yakin yang terakhir dia akan mampu mandiri secara politik. Mungkin jenengan pernah lihat di pesantren Jawa Timur yang besar, yang ekonominya luar biasa, itu tidak bisa diombang-ambingkan oleh kepentingan politik tahunan ini. Nah, kebanyakan ya maaf saja, saya tidak menjudge beberapa pesantren kalau ada saat ini terombang-ambing, biasanya ya mungkin belum punya kemandirian secara tradisi, belum punya kemandirian secara ekonomi, sehingga secara politik mudah untuk dijadikan objek. Jadi sekali lagi 3 fungsi ini dan posisi pesantren itu harus mandiri, itu akan membawa pesantren mampu menjaga jarak kepada semua pihak, tidak hanya dijadikan objek, tidak hanya dimanfaatkan, justru kalaupun saat ini didatangi oleh banyak orang, termasuk para caleg bahkan capres, ini kesempatan untuk memberikan pesan. Apa itu? Kalau di tradisi kiai, makanya mungkin ada yang bilang ya, kiai ini kok kabeh diterima, si A teko diterima, si B teko didongakno, si C teko. Ya kebanyakan begitu ya. Seakan-akan kayak oportunis ya, kabeh diterima. Nah, di tradisi kami yang namanya tamu yang harus kita hormati. Tamu harus diterima. Soal apakah nanti di belakang mendukung si A, si B atau si C, itu soal lain. Tetapi yang jelas dengan kehadiran calon-calon itu ke pesantren, ketemu dengan kiai, nanti ada pesan-pesan moral. Saya yakin tidak hanya menerima sebagai tamu, tetapi nek kowe engko dadi seperti ini, tolong dijaga ini, dijaga itu dan seterusnya. Saya yakin semua kiai punya kearifan itu. Jadi sekali lagi it's okay, capres mau datang ke pesantren itu silahkan saja. Saya pikir ini sesuatu yang sudah biasa juga sejak dulu, tapi yang jelas
pesantren harus juga bisa membawa diri biar tidak terombang-ambing, tidak hanya dijadikan objek, tidak hanya dimanfaatkan, tetapi bisa bargaining. Siapapun nanti yang jadi itu harus punya konsen-konsen atau pesan yang itu diberikan oleh para kiai atau pesantren. Terus kalau bicara santri juga bagaimana? Apa selama ini kan juga saya kira juga belum begitu banyak ya, setahu saya santri yang terjun di politik gitu. Nah, mestinya bagaimana Kak? Secara populasi atau jumlah mungkin tidak banyak alumni atau santri yang masuk di dunia politik. Meskipun kalau dari segi kapasitas dan kualitas ada beberapa alumni pesantren yang punya posisi-posisi penting dan strategis. Tetapi kalau kita bandingkan dengan jumlah alumni yang tadi jutaan, memang tidak banyak yang mau berkecimpung ke dunia pesantren. Nah ini juga PR kami sebenarnya Kak. Jadi seringkali dulu bahkan ya, dan mungkin saat ini masih ada di pesantren salaf, seakan-akan dunia ini tidak ada yang penting kecuali akhirat kan? Ya. Ada pandangan seperti itu Pak. Yes. Bahkan waktu dulu kita ngaji misalkan ada sesuatu yang berkaitan dengan teknologi atau berkaitan dengan ilmu baru, ora penting, ora jadi pitakon kubur. Nah, seakan-akan semuanya itu serba akhirat. Tapi sekarang kan sudah berkembang ya. Sekarang sudah berkembang, santri sudah banyak yang melek politik, terus santri sudah banyak yang terlibat di banyak bidang, meskipun sedikit dari segi jumlah, pengaruhnya luar biasa. Caimin saat ini kan menjadi salah satu cawapres. Hari ini wapres kita juga dulu Rais PBNU dari pesantren, kemarin Menteri Agama sebelumnya Pak Lukman itu juga dari kalangan santri. Sebenarnya Pak Mahfud juga santri juga yang luar biasa dari pesantren. Jadi justru sebenarnya santri punya nilai lebih. Santri punya karakter, santri punya loyalitas, santri punya moral yang ditempa luar biasa oleh para kiai di pesantren. Ini yang ingin saya tekankan bahwa seharusnya santri tidak a priori terhadap politik. Karena politik itu kan di pandangan umum tadi itu tidak menjadi pitakan kubur kalau santri berseloroh, atau mungkin asumsi atau stigma publik itu kan masih menganggap politik itu kan dunia yang kotor Kak. Tipu-tipu ya kan, korupsi dan seterusnya. Nah pertanyaan kita balik, kalau memang kita katakanlah kalau santri tidak mau terlibat, apakah semuanya itu akan selesai? Apakah dunia politik akan baik-baik saja? Apakah para politisi akan menjadi bermoral? Justru kalau kita merasa menjadi orang baik, kalau kita pakai minjam statement atau daunnya Gus Baha, ya jangan kita biarkan dunia yang dianggap stigma kotor ini dikelola oleh orang yang mungkin kita anggap nggak baik. Kenapa kita yang merasa baik atau setidaknya kita punya niat baik, ya kita harus masuk mewarnai, dan dalam hal ini adalah santri. Jadi penting sekali saya melihat santri harus sudah mulai masuk ke dunia politik. Meskipun sudah ada, tapi jumlahnya kan masih sedikit. Jadi saya ke depan berharap ya santri harus berani mau dan masuk ke dunia politik. Gitu Bang. Ngomongin juga politik ini juga sekarang lagi keceng rame ini kan kaitannya dengan pilihan presiden ya. Tadi presiden sekarang kan petanya kan jadi masyarakat juga agak mungkin bingung lah bagi orang awam. Dulu yang jadi kawan, terus kemudian bercerai, kemudian tidak jadi dalam satu koalisi yang sama, bahkan sekarang mungkin saling serang. Kalau pandangan dari Kang Niam sendiri sebagai santri yang juga politisi bagaimana? Nah, kalau menurut saya begini, marilah kita berpolitik dengan riang gembira. Ya, berpolitik itu jangan baper. Kita dapat pelajaran luar biasa, ya, baik tentang demokrasi maupun tentang persahabatan dan persekawanan kemarin di 2014 dan 2019. Kita masih kuat diingatan istilah cepung sampai kampret ya. Nah ini yang saya pesan ini sama teman-teman terutama yang di daerah kayak saya, caleg DPR Kabupaten, teman-teman santri atau masyarakat santri, kita jangan baper, jangan terbawa situasi itu. Karena yang di atas sana Kang itu ya mungkin kayak di acara televisi debat sampai kayak mau berantem, nanti di belakang ngopi-ngopi rangkulan. Bahkan mereka akhirnya, ini yang
saya pikir tidak menjadi pelajaran yang baik. Harusnya berkompetisi di dalam dunia politik, di pemerintahan itu kan ada ada balance ya, ada keseimbangan antara yang melakukan proses di pemerintahan, antara yang mengawasi. Harus ada oposisi, ada yang memerintah dan ada oposisi. Nah kemarin kita mendapat pelajaran yang saya pikir kurang baik ya. Jadi yang di bawah ditikati berantem, bahkan mungkin karo dulure do tukaran, bahkan ada korban juga. Begitu selesai pemilu yang kemarin kita dukung dengan istilah cepet kampret, salaman dan seterusnya. Secara moral, etika mungkin baik-baik saja, tetapi secara politik kalau kita ingin membuat sebuah pemerintahan yang berjalan dengan baik dan kuat, harusnya ada kontrol ya, ada pembanding, ada oposisi. Nah ini saya pikir sesuatu. Jadi fungsi legislatif benar-benar terjaga sebagai kontrol, sebagai fungsi anggaran kan gitu ya. Semuanya bisa dikompromikan, diselesaikan di bawah meja. Nah, itu saya pikir enggak. Kalau memang oposisi posisinya kan bertugas untuk mengawasi perjalanan proses pemerintahan. Sehingga kita atau rakyat yang diwakili itu punya wakil untuk mengontrol. Ya, jadi memang berfungsi lah legislatif sebagaimana mestinya ya. Iya. Karena memang kalau eksekutif nggak ada yang kontrol, nggak ada yang ngawasi ya nanti bagaimana program dan mungkin masyarakat nggak tahu arahnya kan begitu. Atau kita lihat memang ya agak unik dan aneh juga di Indonesia ini. Kadang-kadang yang di luar selaku oposisi perilakunya kayak yang pemerintah. Sementara sebaliknya, yang di dalam koalisi kadang-kadang kritisnya itu melebihi yang oposisi. Kan kita sering lihat ya. Ketika ada persoalan-persoalan di dalam pengambilan kebijakan, yang luar diem aja, yang di dalam malah berkuar-kuar atau sebaliknya. Apalagi ini menjelang proses transisi seperti ini bisa dilihat. Lagi ramai kan sekarang. Ya, lagi ramai kan. Partai yang dulu mengusung presiden yang sekarang berkuasa ada persoalan. Ya, ada perpolitikan di Indonesia ini memang unik dan out of the box lah artinya. Teman-teman kalau kemarin saya diskusi dengan teman-teman Visipol itu memang di luar teori yang selama ini jalan begitu. Ya mungkin ini yang mungkin jadi PR kita bersama ya, termasuk Kang Liam yang sekarang santri yang terjun ke partai politik. Ya demikian Time Lover, obrolan kita kaitan dengan politik pemilu 2024 dengan Kang Liam yang seorang santri sekaligus politisi. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Time Lover, semoga bermanfaat. Terima kasih Kang Amar. Ya siap. Lain waktu kita akan lagi Kang. Ya. Terima kasih.